Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Firdaus dengan NPM 1118119. Saya mahasiswi Universitas Bakti Kencana Fakultas Farmasi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dasar dari bagaimana cara menentukan obat baku. Sebelum pada inti pembahasan, mari kita simak dulu poin-poin apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang obat dan kimia medisinal. Apa itu obat dan apa itu kimia medisinal? Kimia medisinal adalah ilmu terapan yang berfokus pada desain, penemuan, pengembangan, identifikasi, interpretasi, dan mode aksi dari senyawa obat pada level molekul. Yang perlu digarisbawahi pada pengertian kimia medisinal adalah kimia medisinal berfokus pada penemuan obat pada level molekul. Sedangkan obat itu sendiri adalah senyawa yang berinteraksi dengan sistem biologi dan menghasilkan respon biologis. Selanjutnya kita beralih ke sejarah kimia medisinal. Jadi, penemuan obat itu sudah ada sejak zaman kuno dan masih berkembang hingga saat ini. Pada zaman kuno, masyarakat Cina, Hindus, Mayans, dan Mediterania sudah mengenal penemuan obat. Hal ini ditandai dengan penemuan alkaloid anti malaria oleh Chiang Sang, penemuan efedrin oleh Ma Huang, dan penemuan emetin sebagai anti disenteri oleh IPK Kuanha. Sedangkan di abad pertengahan, Paracelsus sudah menggunakan antimoni dan garamnya untuk menyembuhkan penyakit. Lalu, di abad 19, penemuan dan perkembangan obat semakin berkembang nih, khususnya penemuan obat dari tanaman. Hal ini ditandai dengan mulai disusunnya herbal pharmacopoeia atau lebih kita kenal dengan sebutan farmakope herbal. Lalu, banyak dilakukannya sintesis dan isolasi tanaman obat, dibuktikan dengan ditemukannya morfin, kafein, dan emetin dari hasil isolasi tanaman obat. Lalu, pada abad ini, obat dari senyawa tunggal mulai banyak digunakan, dan industri farmasi juga banyak berkembang pada abad ini. Di abad 20, lebih banyak penemuan obat dengan menerapkan pendekatan modern. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang obat. Sebelumnya, saya sudah membahas mengenai apa itu obat, dan untuk kali ini saya akan membahas sedikit lebih dalam mengenai obat. Yang pertama, ada istilah drug dan medicine. Keduanya sama-sama memiliki arti obat. Namun, pada awal penemuan obat, para ahli tidak suka penamaan obat dengan sebutan drug karena drug lebih berkonotasi negatif, sedangkan para ilmuwan atau para penemuan lebih suka obat disebut sebagai medicine. Kenapa drug berkonotasi negatif? Karena dari awal penemuan obat, drug umumnya cenderung diberikan kepada obat-obatan yang disalahgunakan seperti narkotik atau narkoba. Karena ada obat yang digunakan dalam pengobatan dan ada obat yang disalahgunakan, maka timbul istilah bad drug dan good drug. Bad drug adalah obat yang tidak digunakan secara benar dan sering disalahgunakan, contohnya morfin. Sedangkan good drug adalah obat yang digunakan dalam pengobatan, contohnya banyak, salah satunya adalah penisilin yang digunakan sebagai antibiotik. Pada awal penemuannya, penisilin sudah disebut sebagai good drug karena kasus penyalahgunaannya yang sangat kecil atau bahkan tidak ada, dan pada saat itu juga banyak nyawa yang tertolong oleh penisilin sebagai antibiotik yang digunakan untuk menyembuhkan infeksi bakteri. Selanjutnya, ada istilah safe drug dan unsafe drug. Safe drug atau obat yang aman adalah obat yang tidak menimbulkan efek samping. Sedangkan unsafe drug adalah obat yang menimbulkan efek samping. Kita ambil contoh penisilin. Penisilin dahulunya juga disebut sebagai safe drug atau obat yang aman. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai ada pertanyaan, apakah ada obat-obat yang benar aman?
Jawabannya adalah tidak ada obat yang benar-benar aman, karena baik buruknya obat bergantung pada penggunaan obat itu sendiri. Apakah obatnya digunakan secara benar untuk tujuan pengobatan atau disalahgunakan? Dan aman tidaknya suatu obat bergantung pada karakteristik dari obat tersebut. Jadi, seiring berjalannya waktu, istilah good drug, bad drug, safe drug, dan unsafe drug sudah dihilangkan dan jarang digunakan lagi. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tidak ada obat yang benar-benar aman. Selanjutnya, kita ke toksin. Apa itu hubungan antara toksin dan obat? Dalam definisi obat yang sudah saya sebutkan tadi, itu mencakup pengertian yang luas dan mencakup molekul lain seperti toksin dan racun. Toksin sendiri adalah zat beracun yang berasal dari organisme hidup, sedangkan racun adalah setiap zat baik berbentuk padat, cair, ataupun gas yang dapat mengganggu kehidupan sel atau organisme. Dari dua pengertian tersebut, seharusnya baik toksin maupun racun mencakup dalam obat, karena keduanya memberikan respon biologis. Namun, dalam pengaplikasiannya, keduanya tidak digunakan sebagai obat karena dapat mematikan organisme. Jadi, apakah racun dan toksin itu dapat menjadi obat? Jawabannya ya, berpotensi sebagai obat karena dapat memberikan respon biologis. Namun, tugas kita adalah menghilangkan sifat mematikan dari kedua molekul tersebut. Nah, untuk poin yang kedua ini kita akan membahas tentang target kerja dan cara kerja obat. Jadi, obat itu dapat menimbulkan efek jika ada interaksi dengan target kerja obat. Dan setiap obat memiliki target kerjanya tertentu. Pada umumnya, target kerja obat berada pada level molekul, berupa enzim, reseptor, protein, dan protein transport. Setiap obat harus dapat melewati serangkaian proses agar dapat bertemu dengan sel target obatnya. Dan ketika sudah ditemukan targetnya, maka harus berikatan, sehingga dapat menghasilkan efek. Ikatan yang terjadi antara obat dengan targetnya dinamakan ikatan intermolekuler, yaitu ikatan yang terjadi antara dua molekul, yaitu molekul target dan molekul obat. Contoh dari ikatan molekuler adalah ikatan ionik, ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, dan ikatan van der Waals. Pada dasarnya, ikatan dibagi menjadi dua, yaitu ikatan intramolekul dan ikatan intermolekuler. Ikatan intramolekul adalah ikatan yang terjadi pada satu molekul. Jadi ikatannya itu antara atom-atom dalam satu molekul. Sedangkan ikatan intermolekuler terjadi antara dua molekul. Nah, pada gambar ini adalah perumpamaan antara obat dan target kerja obat. Pada umumnya, protein sebagai target kerja obat memiliki lekukan-lekukan yang biasanya disebut binding set. Dan binding set ini biasanya digunakan sebagai tempat kerja obat. Jika obat bertemu dengan binding set, maka akan berikatan. Ikatan tersebut terbentuk melalui gugus fungsi yang ada di dalam molekul obat dan yang ada pada molekul target. Dengan adanya ikatan tersebut, maka obat akan memberikan respon biologisnya. Selanjutnya kita ke klasifikasi obat.
Klasifikasi obat ini berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, berdasarkan efek farmakologisnya. Jadi, obat-obatan ini dibedakan berdasarkan efek farmakologi yang dihasilkan. Misalkan, obat-obatan analgesik yang meredakan nyeri, atau obat-obatan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan bakteri atau mikroorganisme. Selanjutnya, berdasarkan struktur molekulnya. Jadi, obat-obatannya itu disamakan berdasarkan kemiripan rangka strukturnya. Contohnya, obat antibiotik beta-laktam. Semua obat dari golongan ini memiliki cincin beta-laktam. Yang membedakannya hanya pada rantai sampingnya saja. Selanjutnya, ada klasifikasi berdasarkan sistem targetnya. Jadi, obat ini diklasifikasikan berdasarkan obat yang mempengaruhi sistem target tertentu. Misalnya, obat sistem kardiovaskuler, maka obat tersebut hanya mempengaruhi sistem kardiovaskuler saja, walaupun organnya berbeda, tapi tetap masih dalam sistem kardiovaskuler. Yang terakhir adalah berdasarkan molekul targetnya. Contohnya adalah obat antikolinesterase. Obat ini sama-sama bekerja pada sistem dopamin. Jadi, molekul targetnya itu tuh di dopamin. Walaupun ada yang sifatnya agonis dan antagonis dopamin. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.